Pemirsa, cawe-cawe Presiden Joko Widodo pada bakal pemerintahan yang baru kian terlihat dalam beberapa waktu terakhir ini. Mulai dari rapat kabinet yang sudah membahas program dari paslon nomor urut 2 hingga kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menitipkan ada 4 nama menteri pada pemerintahan berikutnya. Sikap Partai Golkar dan Presiden Joko Widodo pun mengindikasikan akan ada bayang-bayang Presiden Joko Widodo di pemerintahan berikutnya. Lantas bagaimana nasib Presiden Joko Widodo usai ia berkuasa? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sudah ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, politikus PDIP Arya Bima, dan pakar komunikasi politik Anang Sujoko. Selamat pagi Bang Doli, Mas Arya, dan Pak Anang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, kita minta konfirmasinya apakah betul Partai Golkar sudah memberikan karpet merah atau menyambut Presiden Joko Widodo untuk bergabung? Ya, buat kami sebetulnya sudah beberapa kali pernah kami sampaikan, Partai Golkar ini adalah partai terbuka, ya. Jadi kami menerima dengan senang hati siapa saja yang merasa visinya sama, aspirasi politiknya juga sama, dan kemudian ingin sama-sama membangun Indonesia melalui Partai Golkar, ya. Jadi jangankan seorang presiden, seorang warga biasa saja kalau kemudian ingin mau bergabung dengan Partai Golkar, kami menerima dengan senang hati. Tetapi kan itu kembali kepada individunya masing-masing, ya. Nah, soal Pak Jokowi, kami sampai hari ini memahami bahwa Pak Jokowi itu setahu kami belum pernah menyatakan keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kami kembalikan kepada Pak Jokowi dan kami menghargai setiap pilihan. Dan kemudian juga saya kira Pak Jokowi ini kan sekarang sudah bisa disebut sebagai bapak bangsa, ya, dan orang tuanya semua partai politik, jadi milik semua partai politik, ya. Nah, mau kemana Pak Jokowi berlabuh nantinya, ya, saya kira itu kembali kepada keputusan Pak Jokowi sendiri. Tetapi sekali lagi yang kami tahu bahwa sampai hari ini Pak Presiden Pak Jokowi itu belum pernah menyatakan keluar dari partai yang selama ini memang tempat beliau dan dibesarkan di partai itu. Baik, saya ke Mas Arya. Mas Arya, bagaimana? Jadi partai lain termasuk Golkar juga terbuka menyambut Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak Jokowi tertarik atau dirayu-rayu begitu oleh pihak lain, PDIP sudah siap kehilangan Pak Jokowi? Itu sepenuhnya ada di hak daripada Pak Joko Widodo sendiri. Di saat ini konsentrasi kita masih pada penghitungan tahapan-tahapan pemilu untuk perolehan suara. Mengenai hal pemerintahan ke depan, termasuk juga pilihan-pilihan politik Pak Joko Widodo, adalah merupakan hak penuh Pak Joko Widodo. Partai mempunyai tata aturan ADRT yang setiap partai tentunya mempunyai, dan itu semua melekat dalam diri kader partai untuk mentaati berbagai aturan yang ada di dalam organisasi. Jadi Perjuangan sepenuhnya tentu memberikan hak penuh orang Pak Joko Widodo, yang mana proses karir politik sejak wali kota, gubernur, dan presiden merupakan satu kader yang dipersiapkan untuk menjadi pejabat publik. Mas Arya? Dan setelahnya tentu itu hak penuh Pak Joko Widodo. Baik, diserahkan hak penuh keputusan ke Pak Jokowi. Tapi seperti Anda sebutkan tadi, sudah dari masa menjadi wali kota Surakarta, artinya sudah hampir 20 tahun Pak Jokowi bersama dengan PDIP. Apakah akan ikhlas serela itu Mas Arya untuk melepaskan Pak Jokowi jika keputusannya nanti kemudian keluar dari PDIP? Ini namanya sudah merupakan
pilihan pribadi Pak Joko Widodo ya. Waktu kita mengusung berbagai program yang ada, mengusung seorang kepala daerah, mengusung seorang gubernur, mengusung seorang presiden kan tidak hanya mengusung orang, tapi kan mengusung visi misi kebijakan program yang ada. Nah, inilah yang sebenarnya setiap kader partai yang mendapatkan penugasan jabatan publik adalah hal-hal yang terkait dengan berbagai pengawalan menyangkut implementasi tentang kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ideologi partai. Ya. Baik. Kita melihat bahwa ada gesekan memang pada saat menyangkut peran presiden, tidak hanya Pak Jokowi, pada saat pemilu 2024 ini kita melihat banyak gesekan-gesekan, tidak hanya soal mendukung capres yang bukan di penghujung masa jabatan Pak Jokowi juga PDIP memang mengakui ada gesekan dan perbedaan pendapat begitu dengan Pak Jokowi. Pada saat pemilu ya, mengenai program-program kebijakan yang sudah dilaksanakan dari jabatan wali kota, gubernur dan presiden, memang itu adalah visi misi kebijakan program yang kita kawal betul, ya. Tidak hanya pernyataan tapi sikap di parlemen. PDI Perjuangan memberikan support penuh di dalam politik anggaran, juga politik anggaran dengan berbagai undang-undang yang dilahirkan selama Pak Jokowi sebagai presiden, tapi juga fungsi pengawasan yang kita lakukan secara terukur, dalam artian pengawasan terukur di sini adalah tidak lepas dari konteks ideologi yang kita yakini, yaitu Pancasila, NKRI, kebinekaan dan pluralisme, seperti yang selama ini kita lakukan di dalam fungsi check and balance di DPR. Baik, artinya PDIP memang menempatkan sebagai partner yang memang kritis juga ya bersama dengan Pak Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota. Tapi saya ke Bang Doli sekarang. Bang Doli, Anda melihatnya memang saat ini Pak Jokowi bersama dengan partai resminya, ini apakah memang sudah tidak harmonis sehingga membuat Golkar semakin percaya diri kalau kemudian Pak Jokowi akan berpindah kapal ke Golkar? Ya, kami tidak dalam pretensi untuk mengurusi ya internal partai di luar kami ya, karena saya dalam beberapa kesempatan selalu mengedepankan, saya kira kita harus menghargai ya kedaulatan dari internal masing-masing partai politik. Sama juga dengan kami tentu tidak berkenan kalau urusan internal partai politik kami juga dicampuri oleh di luar partai kami gitu. Nah, jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kami selama ini punya hubungan yang sangat baik ya dengan Pak Jokowi, bahkan kami committed ya selama ini sebagai partai pengusung Pak Jokowi Maruf Amin, konsisten selalu berada bersama-sama dengan Pak Jokowi, berbagai kebijakan kami dukung penuh gitu. Jadi hubungannya selama ini, karena ketua umum kami adalah salah satu Menko di kabinet Pak Jokowi Maruf Amin, jadi cukup baik, dan kami juga selama ini di parlemen memberikan support yang penting terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi kembali kepada Pak Jokowi. Jadi kami sifatnya tidak aktif atau tidak agresif gitu ya. Baik. Jadi kembali siapapun kalau ada yang... Tapi kemudian tidak menolak begitu ya Bang Doli ya? Ya tadi saya katakan, jangankan seorang presiden ya, seorang warga biasa saja, kalau ingin bergabung, rasa punya aspirasi yang sama, ya kami dengan tangan terbuka menerima gitu loh. Baik, sekarang saya minta tanggapan dari Pak Anang. Pak Anang, apakah Anda melihat ke arah mana sebetulnya Pak Jokowi ini akan lebih condong setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Tetap akan di PDIP dengan kondisi seperti Mas Arya Bima sampaikan tadi, ada gesekan di penghujung masa jabatannya, atau akan beralih misalnya ke Partai Golkar?
Oke, terima kasih. Ya, dari fenomena 1 tahun terakhir ini, kalau boleh saya katakan mungkin 1 sampai 2 tahun terakhir ini kan banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan secara terbuka ketidakharmonisan ya hubungan antara personal Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Beberapa sentilan yang sempat menyebar ke media itu menunjukkan satu, itu Bu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Kemudian hal lain hingga pada akhirnya kalau kita bicara pada isu-isu yang di dalam bagaimana kemudian konsistensi Bu Megawati untuk menegakkan amanah di Undang-Undang 45 yaitu tidak memperpanjang dalam 3 periode dan macam-macam. Dan itulah sebetulnya sebagai sebuah tanda keretakan ya hubungan ketidakharmonisan itu. Dan di akhir itu yang lebih vulgar saya katakan bagaimana Gibran kemudian masuk di Cawapres. Itu kan masuk ada pintu masuk di Golkar. Ini kan juga semakin memperuncing, bahkan dengan ikutnya Presiden Jokowi cawe-cawe, kemudian yang terakhir kemarin ketika masa kampanye itu ada rapel bansos yang disinyalir patut diduga itu ingin menggembosi suara-suara paslon tertentu di Jawa Tengah. Ini kan semakin mengindikasikan, semakin kuat bahwa sepertinya tidak mungkin Pak Jokowi akan berlabuh ke PDIP. Ini persepsi saya, interpretasi saya terhadap data-data yang ada. Kalaupun toh kemudian ketika tiada partai lain yang kemudian mau menerima Pak Jokowi, kayaknya pun itu juga tidak mungkin Pak Jokowi akan kembali. Jadi sudah ada namanya kendala-kendala secara psikologis yang itu akan sulit untuk diselesaikan. Kecuali kalau dalam ke depan mungkin ada sebuah transaksi politis yang itu sifatnya mungkin mempunyai pengaruh pada perubahan psikologis itu. Nah, transaksi politis seperti apa? Ya tentu itu harus ada deal di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi ya, pintu itu adalah pintu yang sangat sempit sekali. Nah, kemudian berbicara tentang pasca presiden, tentu sebagai presiden ingin mengamankan program-program yang belum terselesaikan. Ada sebuah hidden agenda, ada sebuah real program yang itu harus diselamatkan. Nah, kalau kita bicara pada real agenda yang nampak, tentu ada program-program yang sampai saat ini belum kelar dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu salah satunya adalah IKN. Baik. Bagaimana memastikan program ini jalan? Itu yang real. Tetapi apakah ada yang hidden agenda? Ya tentu banyak. Nah, oleh karena itu ada sebuah upaya untuk melakukan penyelamatan agenda-agenda Jokowi baik secara pribadi maupun jabatan beliau sebagai presiden. Baik, nah, Pak Anang, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana Pak Jokowi ini nampaknya akan menjaga keberlangsungan dari proyek-proyek strategisnya. Dan saya juga akan tanyakan ke Mas Arya Bima nanti usai jeda. Bagaimana dengan sikap PDIP yang sudah mengatakan siap menjadi oposisi, tapi apakah siap juga menjadi oposisi yang menghadapi kadernya sendiri, Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.